Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah kita pagi ini bisa melanjutkan kajian yang sangat penting bagi kita. Bahkan para ulama mengatakan hendaknya pembahasan kitab ini diulang-ulang agar benar-benar tertanam di dalam qalbu kita, di dalam hati kita, karena ini pembahasan menjadi penentu daripada derajat setiap manusia, baik di dunia maupun di akhiratnya. Kita masuk di Al-Faslul Awwal. Di pasal pertama, dan setelah kita melewati muqaddimah dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-Faslul Awwalu fi haddil iman wa tafsiriha, tentang batasan iman dan tafsir daripada iman. Kata beliau, hududul asya wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha tataqaddama ahkamuha. Batasan sesuatu dan tafsir sesuatu, sini akan diterangkan tentang makna iman. Alladhi yuwaddihuha, yang akan diterangkan tataqaddama ahkamuha, dan hukum-hukumnya nanti akan diterangkan. Fa innal hukma, kata beliau, sesungguhnya menghukumi alal asya, terhadap sesuatu, far'un an tasawwuriha. Seseorang bisa menghukumi sesuatu, itu merupakan bagian atau cabang dari gambarannya. Faman hakama ala amrin minal umur, maka barang siapa menghukumi sesuatu, suatu perkara, qabla an yahita ilmuhu, sebelum dia menguasai ilmunya, bitafsirihi wa tasawwurihi, tasawuran yamizuhu an ghairihi akhta'a khata'an fahishan. Maka barang siapa menghukumi sesuatu sementara dia belum menguasai ilmunya dan belum mempunyai gambarannya, dengan gambaran yang dia bisa membedakan dengan yang lainnya, maka yang terjadi adalah akhta', kesalahan, khotoan fahisan, dengan kesalahan yang fatal. Dan terutama dalam masalah akidah, kebanyakan orang itu salah memahami, salah mengamalkannya karena belum menguasai ilmu tersebut. Amma haddul iman, adapun batasan iman, wa tafsiruha, dan tafsirnya, fahuwa at-tasdiqul jazim. Adapun makna iman, kata beliau, dan batasan iman dan tafsir iman, fahuwa at-tasdiqul jazim. Tasdik itu pembenaran, al-jazim yang pasti. Artinya pembenaran yang tidak terkandung keraguan. Nah,
Itu namanya iman. Karena ini sangat penting untuk ada pada diri kita, karena nilai kita di dunia maupun di akhirat itu tergantung apa? Imannya. Tolak ukur seseorang, kemuliaan seseorang di dunia dan akhirat itu tergantung iman. Sehingga bisa jadi kalau dari sisi amalan orang itu sama, amalan syariatnya itu sama, tapi yang membedakan adalah ini tasdiknya, tasdikul jazim. Contoh dari Abu Bakar ya, ketika orang-orang tentang kisah Rasul SAW Isra Mi'raj, hampir semua orang mengingkari. Nah, beda dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, wal i'tirafut tam, pertama pembenaran secara pasti, artinya pembenaran yang tidak mengandung keraguan. Berarti 100% percaya. Lagi ketika Abu Bakar didatangi orang-orang sekitarnya, kamu percaya enggak? Abu Bakar tinggal tanya, yang bicara siapa dulu? Yang bicara ya temanmu itu. Nah, karena beliau tahu bahwa yang bicara itu orang yang tidak pernah dusta, sejak awal berteman memang enggak pernah dusta, maka berita-berita yang enggak masuk akal pun bisa diterima. Wal i'tirafut tam, pertama pembenaran secara pasti. Itu mana iman dan batasan iman dan serta tafsir iman. Apa iman itu? Pembenaran secara pasti. Wal i'tirafut tam, i'tiraf itu pengakuan. Nah, pengakuan at-tam secara sempurna. Bijami ima amarallahu wa rasuluhu bil imani bihi. Itu artinya iman. Pembenaran secara pasti, pengakuan secara sempurna terhadap semua yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan untuk diimani atau untuk dibenarkan secara pasti, untuk diakui. Wal inqiyadu, serta melaksanakan. Jadi iman tidak terbatas hanya pada kolbu, tidak terbatas pada hati saja, tapi iman itu harus terbentuk dalam perbuatan. Inqiyad itu pelaksanaan dari pembenaran tadi, sehingga nyatu zahir dan batinnya itu jadi satu, zahiran wa batinan. Fahuwa, maka iman itu kata beliau tasdikul qalbi, tasdik pembenaran, al qalbi hati, wa i'tiqaduhu, dan i'tiqad. I'tiqad tadi pengikatan ya. Kalau ini pembenaran, kalau ini ikatan. Jadi benar-benar di hatinya sudah terikat. Al mutadamminu lil a'malil qulub, yang mengandung amalan-amalan hati, wa a'malil badan, dan amalan badan. Jadi iman itu tidak sebatas amalan hati saja. Amalan hati apa? Pembenaran, tasdik. Nah, tapi juga berupa amalan zahir, gerakan-gerakan badan yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu termasuk iman. Seperti kata Rasul, paling tingginya ucapan la ilaha illallah, malah ucapan lisan. Nah, ucapan qaulu la ilaha illallah wa adnaha, kata Rasul, paling ringannya malah juga bentuk apa? Perbuatan, yaitu apa? Imatatul adza anit thariq, membuang duri atau membuang gangguan dari jalan. Itu paling rendahnya iman. Malah dari awal sampai akhir di situ Rasul mencontohkan yang zahir ya. Artinya amalan badan. Itu makna iman. Wa dzalika syamilun
Maka iman itu mencakup lil qiyami biddin kullihi. Maka iman itu mencakup seluruh pelaksanaan agama atau pelaksanaan agama secara keseluruhan, itu iman. Nah, baik itu amalan secara zahir, amalan batin maupun amalan zahir. Walihadza kana al-a'immatu was-salafu, dari itu para imam-imam dan ulama-ulama salaf yaqulun, mereka mengatakan al-imanu qaulul qalbi wal lisan. Iman itu adalah ucapan hati. Di sini menerangkan bahwa hati itu bisa berucap, bisa berkata. Wal lisan, demikian juga lisan. Jadi pertama ucapan, tapi ucapan zahir, ucapan batin dan zahir, ya. Ucapan batin itu apa? Ucapan hati. Wal lisan, ucapan lisan. Nah, bahkan yang hati ini yang menjadi penentu. Bisa jadi ucapan hatinya ucapan hatinya ke barat, tapi ucapan zahirnya ke timur. Maka yang dipegangi adalah ucapan hatinya. Wa amalul qalbi wal lisan, yang kedua amalan. Kalau ini ucapan, amalan juga ada 3, beliau sebut di sini. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Amalan hati, amalan lisan dan anggota badan. Itu makna iman. Ini yang dikenal di kalangan ulama, namanya iman itu sudah mencakup zahir dan batin. Ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Wa huwa qaulun, maka iman itu berupa ucapan. Tadi ucapan ada 2 ya, ucapan hati dan lisan. Sementara nilai seseorang di sisi Allah itu tergantung dari ucapan hatinya ini. Sehingga banyak ucapan lisan itu yang enggak ditulis oleh Allah, enggak kepake. Misalnya orang lagi ngigo, walaupun ucapan-ucapannya kufur misalnya mengatakan Allah itu tidak ada atau Allah itu 3 misalnya, itu wong tidur, lisannya ngigau. Engkau bilang pada istrinya kamu saya cerai, nah, itu tidak jatuh. Nah, di ini ucapan hati itu yang dicatat. Nah, nilai manusia tergantung dari kondisi hati. Maka iman itu berupa ucapan, amalan dan i'tiqad. Ucapan kita sudah tahu, amalan. Nah, ada 3 poin makna iman itu. Yazidu bi ta'ati, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kita ngaji ini menambah iman. Kita sholat tambah lagi imannya. Karena imannya bukan hanya perbuatan hati, tapi anggota badan juga. Fahuwa yasmilu, sehingga iman itu mencakup aqaidul iman, keyakinan hati. Wa ahlakuhu, dan mencakup ahlak-ahlak dari, termasuk ahlak hati maupun ahlak anggota badan. Wa a'maluhu, dan amalan-amalan. Fal ikraru, sedangkan ikrar ini sudah menjadi bahasa kita ikrar. Nah, maka ikrar wal i'tiraf, dan pengakuan bima lillahi ta'ala minal asma'il husna, ya, ikrar dan pengakuan terhadap Allah, terhadap apa yang ada pada Allah. Apa yang ada pada Allah? Minal asma'il husna, termasuk daripada asmaul husna.
Yang kita kenal ada 99. Wasifatil kamilatil ulya, dan sifat-sifat yang sempurna, yang tinggi, sifat-sifat Allah. Jadi ini cakupan membahas tentang Allah ini. Wal af'alun nasyi'atu an asma'ihi wa sifatihi. Demikian juga perbuatan-perbuatan Allah yang berasal dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, itu ikrar. Ikrar atau pengakuan dengan asmaul husna, sifat-sifatnya yang mulia dan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, itu termasuk daripada usul iman. Huwa min a'zami usulil iman. Di sini kata beliau, kata Imam As-Sa'di, ini termasuk paling tingginya dasar iman. Ini perlu saya ulang bahwa nilai seseorang di dunia dan di akhirat tergantung dari imannya. Iman tadi bukan hanya pengakuan dalam hati, tapi mencakup 3 tadi: amalan hati, amalan anggota badan, ucapan lisan. Yang tertinggi daripada dasar-dasar iman, jadi dasar iman itu banyak, di antaranya yang tertinggi adalah ini, ikrar dan pengakuan dengan apa yang ada pada Allah. Sehingga pembahasan tentang Allah itu bahasan termulia, tertinggi, paling mendasar. Sehingga nanti kita mengatakan setiap amalan zahir kita lillah, untuk Allah. Dalam sholat setiap kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah. Wa kadzalika al-i'tiraf bima lillahi minal huquqil khassa. Jadi dasar iman paling dasar itu apa? Mempelajari tentang asmaul husna, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sehingga orang itu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, cuma saja di muslimin banyak sekali ma'rifat itu yang bukan dari Islam, tapi dari ajaran tasawuf atau ajaran sufi yang dibikin oleh Ibnu Arabi dan Al-Hallaj Al-Maslub. Keduanya ini disalib karena ajaran-ajarannya yang sangat kufur. Nah, yang sampai mengatakan ana rabbu wa rabbul ana, dan akhir-akhir ini sudah banyak di medsos yang mulai mengembangkan lagi ajaran itu. Maka ajaran itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dikafirkan oleh Allah karena mengatakan Uzair putra Allah. Allah itu di mana? Di atas. Baik secara dalil maupun secara akal, secara fitrah itu mengakui Allah itu di atas. Tapi mereka mengatakan bahwa Allah itu ada pada diri kita. Nah, ketika kita sudah ma'rifah, kata mereka. Jadi oleh kelompok sufi ini sudah dihancurkan keyakinan atau keimanan dari dasar paling mendasar. Wa kadzalika al-i'tirafu bima lillah. Demikian juga pengakuan dari hak-hak Allah yang khusus. Pengakuan terhadap hak-hak Allah. Hak-hak secara khusus. Wa huwa at-ta'alluh. Apa itu hak Allah secara khusus? At-ta'alluh. Ta'alluh itu bergantung, terikat. Nah,
Wa ta'abbud, dan ta'abbud itu tunduk, pasrah. Nah, maka tergantungnya hati dan pasrahnya seseorang adalah lillahi zahiran wa batinan. Maka ketika orang sholat sering ucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sesungguhnya aku hadapkan, maksudnya aku tundukkan. Zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Itu kata beliau min usulil iman, termasuk usul iman. 2 sudah ya. Pertama apa tadi? Mempelajari atau mengenal tentang Asmaul Husna, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua adalah mengenal tentang hak-hak Allah secara khusus. Apa hak Allah secara khusus? At-ta'alluh, keterikatan, ketergantungan, kepasrahan. At-ta'abbud itu zahiran dan batinan. Itu kata beliau min usulil iman. Wal i'tirafu, yang ketiga i'tiraf, mengakui. Bima ahbarallahu bihi, dengan apa yang Allah kabarkan, mengakui apa yang Allah kabarkan. An malaikatihi, tentang malaikat-malaikatnya. Wa junudihi, dan tentara-tentaranya. Di sini dibedakan bahwa tentara Allah itu bukan hanya malaikat, tapi bisa jadi selain malaikat itu bisa menjadi tentara Allah. Ada laut, di sana ada angin, ada air, dan semua makhluk-makhluk Allah bisa Allah tundukkan, Allah perintahkan. Nanti ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa setiap hari laut itu meminta izin kepada Allah untuk menenggelamkan manusia, karena sudah bahasa kitanya itu gak telaten gitu. Melihat kedurhakaan yang dilakukan, kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Wal maujudat, demikian pula al maujudat, maujudat yang ada, yang wujud. As-sabiqatu wal lahiqatu, yang dahulu dan yang akan datang. Wal ihbar bil yaumil akhir, dan kabar-kabar dari tentang hari akhir. Selama ini sahih dari Allah dan Rasulnya, maka wajib kita mengakui. Kullu hadza min usulil iman, semua ini termasuk dasar-dasar keimanan. Ada 3 ya, tadi sudah 3. Wa kadzalika al-imanu bi jami'ir rusul, demikian juga mengimani semua rasul, shalawatullahi wa salamuhu alaihim, mengimani semua rasul. Wa ma usifu bihi, dan apa-apa yang disifatkan pada rasul fil kitabi was sunnah, baik dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah, minal awsafil hamidah, berupa sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat para rasul. Kullu hadza min usulil iman, semua ini termasuk dasar-dasar iman. Nah, jadi kalau ditanya dasar iman atau iman yang paling pokok itu apa? Ini sudah 4 yang kita bahas. Kama anna min a'dhami usulil iman, sebagaimana termasuk daripada paling tingginya dasar iman. Apa itu? Al-i'tiraf bimfiradillahi, pengakuan atas keesaan Allah. Bil wahdaniyati wal uluhiyah, keesaan Allah dalam mencipta alam ini, kesendirian Allah dalam mengatur alam ini, mencukupi alam ini, dan uluhiyah. Uluhiyah itu persembahan, peribadatan. Tidak ada yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada yang bisa mencipta, mengurus seluruh alam ini. Wa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu, beribadah hanya kepada Allah saja,
tidak menyekutukan dengan lainnya, ini termasuk dasar iman yang paling a'zam, paling agung. Supaya kita tergambar dalam hati kita dasar-dasar iman itu apa saja yang wajib kita pelajari, yang wajib kita terpa, yang wajib kita tempa di dalam hati-hati kita. Karena itu nanti menjadi penentu nilai, penentu derajat seseorang di dunia dan di akhiratnya. Wa ikhlasuddin lillah, yang termasuk paling agungnya dasar iman adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Sementara agama itu mencakup seluruh kehidupan dan kematian. Sebagaimana diucapkan tadi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi wal arda. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Sesungguhnya salatku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Nah, ini termasuk dasar paling dasar diucapkan setiap muslimin ketika salat. Pengakuan dengan lisannya diucapkan sampai kadang terdengar oleh sebelahnya. Hanya saja kadang pikirannya tidak di situ, hatinya tidak hadir. Sehingga lisannya di satu lembah, hatinya di lembah yang lain yang berjauhan. Sehingga sholatnya adalah sholat yang mati, yang tidak ada ruhnya. Maka bagaimana nilai seseorang dalam sholat itu tergantung dari kehadiran ini, hati, dasar-dasar iman. Maka tidak ada pelajaran yang terpenting daripada pelajaran dasar-dasar iman. Wal qiyamu bi syari'il Islam, dan melaksanakan syariat Islam, az-zahirati, yang zahir, wa haqaiqihi, dan hakikat-hakikatnya al-batinati. Nah, jadi pelaksanaan Islam itu tidak hanya zahir saja. Kayak tadi sholatnya bisa sholat secara zahir, tapi sholatnya itu telanjang, sholatnya busung, tidak ada hatinya, dan itu sholat yang mati. Nanti kita dapati hadis-hadis bagaimana sholat yang seperti itu ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal kata Rasulullah SAW, ketika orang itu sholat, Allah menghadapkan wajahnya pada orang yang sholat sebelum dia berpaling. Sementara syaitan sebelum dia qomat sudah wanti-wanti, syaitan tarokob, sudah mengintai orang ini yang mau sholat itu. Begitu qomat, syaitannya mundur. Tapi begitu selesai qomat, syaitan maju lagi. Yudzakiru hadza, yudzakiru hadza. Diingatkan ini dan diingatkan itu. Sampai kata Rasul SAW, dia bisa mengingat perkara-perkara yang sebelum sholat tidak terbesit sama sekali di hatinya. Maka orang akan mudah terbawa. Bisa jadi mulai dari takbir, setelah takbiratul ihram sudah terbawa, sudah hilang di lembah yang lain, jauh di sana. Apa yang menjadi sebab? Sebabnya kondisi hatinya. Ketika kondisi hatinya itu isinya iman kepada Allah, kuat imannya kepada Allah, yang itu merupakan cahaya, maka setan tidak bisa. Karena kekuatan iman yang ada pada diri seseorang, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, itu seperti bintang. Seperti bintang di langit, ketika ada setan mendekat mau mencuri berita-berita langit, dilempar. Demikian juga kekuatan iman pada seseorang, itu seperti bintang, begitu ada setan datang mendekat, dia tolak, dia lempar. Dengan apa itu? Keimanan yang kuat, cahaya iman yang kuat. Sehingga saya ulang lagi bahwa tidak ada pelajaran yang lebih penting bagi diri kita selain apa? Menguatkan iman.
mengokohkan iman. Karena kekuatan iman itu menjadi cahaya yang akan membakar syaitan yang mendekati. Kalau tidak imannya lemah, maka orang itu pasti ada di sebelahnya, yaitu kekuatan nafsunya. Di sana ada syahwat, di sana ada syubhat, di sana ada amani, ada khayalan, ada hayalan-hayalan. Yang itu lawan daripada iman. Ketika imannya kuat, ini bergeser seperti gelas yang isinya buih. Maka buih-buih itu adalah syubhat, syahwat. Maka kalau ingin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin menghadap Allah dalam keadaan tidak berbuih, diisi dengan air, ilmu, iman, mahabbah, zikrullah. Itu airnya yang bisa mengangkat buih dalam gelas. Maka di situ bagaimana orang itu nilai ketika berdiri sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalanya orang sholat itu hanya ditulis 1/4, 1/3, 1/8, bahkan kata Rasul 1/10, tergantung dari kehadiran hatinya. Nah, wa haqaiquhu al-batinatu, termasuk dasar iman yang paling dasar adalah melaksanakan hak-hak Allah secara batin. Jadi dalam Islam, ajaran Rasul, Islam itu adalah zahir dan batin. Dan itu tidak kontra, tidak bertentangan. Beda dengan ajaran sufi, bahwa zahir ini hanya kulit, hanya perantara, pengantar, wasilah. Ketika seseorang sudah melewati zahir, sudah dilepas, dia kemudian mengatakan kita sudah masuk inti, sudah tidak perlu lagi zahir. Kalau sholat itu hanya untuk orang syariat, orang luar bersama Rasulullah SAW. Adapun kita sudah masuk ke intinya, sudah tidak perlu lagi kulit. Terus kamu sama siapa? Kita bersama para wali kutub. Karena kalau Rasul itu hanya sampai pantai, sementara wali kutub itu sudah menyelam jauh di dasar laut. Ini adalah subuhat kufriyah, subuhat kekufuran dari faham sufi yang belakangan ini mulai digencarkan lagi oleh tokoh-tokohnya. Nah, hati-hati, Islam, ajaran Rasul SAW yang merupakan dasar iman tetap menyatu. Tidak berguna zahir tanpa batin. Dan tidak dikatakan, dan batin pun tidak bisa berdiri sendiri, harus dengan zahirnya. Tidak bisa, saya tidak perlu sholat, cukup sholat dengan hati, yang disebut dengan eling. Nah, ini adalah kekufuran, bukan hanya kesesatan. Ini adalah kekufuran. Bagaimana orang tertinggi keimanannya adalah Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melampaui beliau keimanannya kepada Allah, dan pelaksanaan zahirnya juga tidak ada yang bisa menyamai beliau. Ketika beliau berdiri sampai bengkak telapak kakinya karena asyiknya berdiri, karena itu merupakan penyejuk hatinya. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri berbincang-bincang atau munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sejuk hatinya. Karena salat itu adalah zikir. Dikatakan oleh Allah, aqimis shalah, tegakkan salat, lidzikri, untuk berzikir. Dan zikir ini merupakan buah daripada kecintaan. Zikir itu menyebut-nyebut, mengingat-ingat. Semakin orang itu cinta kepada Allah, semakin banyak mengingatnya. Adapun dunia ini banyak sekali buih-buih,
banyak sekali kabut-kabut hitam. Maka beliau ketika menghadapi kabut hitam, menghadapi masalah, beliau berdiri mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, mari kita istirahat, mari kita tenangkan hati dengan sholat. Adapun belakangan kita zaman kita ini pinginnya segera selesai dari sholat. Kenapa itu? Karena dia tidak merasakan sejuknya hati dalam sholat. Kenapa tidak hadir itu kesejukan hatinya? Qurratu ayun, penyejuk hatinya tidak hadir dalam sholat karena tadi orang itu tergantung kondisi hatinya. Kalau memang mayoritas hatinya itu syahwat, syubuhat, hayalan-hayalan, maka itu adalah senjata-senjata syaitan, alat dan bahan baku syaitan untuk merayu manusia, memalingkan manusia dari Allah. Ini tadi, apa tadi? Syahwat, apalagi subuhat, apalagi amani. Amani itu angan-angan panjang, angan-angan kosong. Terus hayalan-hayalan. Ini kan ada pada diri manusia. Ketika ini ada, setan gembira, wah kita punya bahan banyak. Tapi itu bisa digeser, bisa diganti dengan apa? Iman. Bagaimana itu? Rajin, sabar mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadza min usulil iman. Semua ini kata beliau termasuk dasar-dasar iman. Sudah panjang ya pembahasan dasar-dasar iman. Makanya beliau nasihatkan, Imam As-Sa'di menasihatkan agar kitab ini diulang-ulang mempelajari, agar buih-buih dalam hati itu keluar, terangkat, terisi dengan iman, sehingga hatinya sibuk dengan zikir, lisannya basah dengan zikir. Karena lisan itu hanya dua kemungkinannya. Kalau tidak sibuk dengan zikir, tidak basah lisannya dengan zikir kepada Allah, maka lisannya akan banyak bicara tentang tersibukkan basah lisannya dengan tadi syahwat, subuhat. Ya, yang dibicarakan yang menjadi pembasah lidahnya, lisannya hanyalah syahwat, subuhat, nah, hayalan-hayalan. Nah, tapi kalau isinya cahaya, isinya mahabbah, isinya keikhlasan, Masya Allah, itu menjadi cahaya hati yang tergantung dari sejauh mana orang itu semangat di dalam mempelajarinya. Walihada rattaballahu 'alal iman dukhulul jannah, sehingga Allah pastikan akibat berikutnya dari iman atau buah daripada iman adalah apa? Dukhulul jannah, masuk jannah. Tidak bisa masuk jannah kecuali apa? Iman, dengan modal iman. Wan najatu minan nar, dan selamatnya manusia dari neraka. Ya dan billah, semoga Allah lindungi kita dari neraka. Nah, itu dari pengkajian dasar-dasar iman ini dan pelaksanaannya. Warattaba alaihi, dan akibat berikutnya, buah berikutnya daripada pelaksanaan dasar-dasar iman, ridwanuhu, keridhaan Allah. Yang ini masih di atas daripada kenikmatan surga. Di surga ada kenikmatan syahwat, semua apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah tanpa repot-repot. Ada yang lebih tinggi yaitu keridhaan Allah. Wal falah, kebahagiaan, was sa'adah. Ini semua merupakan maksud dan tujuan setiap kita. Keridhaan Allah dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, keberuntungan, kesuksesan dunia akhirat. Sehingga kata Syekhul Islam, barang siapa yang tidak masuk ke apa kata beliau, al jannatu jannatan, surga itu ada dua, surga dunia dan surga akhirat.
Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Surga dunia itu apa? Ini dasar-dasar iman yang telah kita pelajari, yang sedang kita pelajari. Jadi dia di surga, sudah di surga, surga dunia, ketenangan, kebahagiaan. Walaupun orangnya paling fakir, paling kiri dari sisi dunia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kalau kita pagi hari mungkin tola-tole cari pisang goreng ya, sama kopi. Tapi Syekhul Islam duduk, habis sholat subuh duduk di situ sampai menjelang siang, ditunggu oleh muridnya yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sudah menjelang siang beliau noleh, begitu saya sarapan pagi, dan ini merupakan energi saya yang menguatkan jiwa saya, menguatkan badan saya. Nah, sarapannya tiap pagi begitu. Artinya kalau ini kurang, lemes, badannya lemes, yang disebut dengan depresi, stres. Nah, wala yakunu dzalika illa bima dzakarna min sumuliha lil aqaidi. Maka itu semua tidak terjadi, tidak bisa diperoleh keridhaan Allah, keberuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, kecuali harus mempelajari dan mengamalkan apa yang telah kami sebutkan. Berupa apa? Aqaid, akidahnya, hatinya dulu dikuatkan. Wa a'malil qulub, demikian juga amalan-amalan hati, seperti niat, itu amalan hati. Apa yang mendorong kita ke sini? Nah, wa a'malul jawarih, amalan anggota badan. Nah, bahkan amalan hati lebih utama, bahkan kadang lebih dahulu, lebih mendahului daripada anggota badan. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat perang Tabuk, sesungguhnya ada saudara-saudara kita yang bersama kita padahal dia di rumahnya. Nah, li'annahu mata fata syai'un min dzalika, barang siapa yang terluput sedikit dari ini, keyakinan yang benar, amalan hati, amalan anggota badan, hasala minan naqsi, maka akan mengalami kekurangan, wa fuatus tsawab, dan akan berkurang pahalanya. Jadi wa husulul iqab bihasabihi, dan dia akan menghadapi hukuman, menghadapi siksaan. Kalau di dunia ya kegelisahan, keresahan di dunia. Maka ini adalah surga dunia yang merupakan penenang manusia di dunia, lebih-lebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pelajaran terbaik selain daripada bagaimana menerangi hati kita dan menerangi jiwa kita. Lebih-lebih nanti ketika akan melewati yang namanya Shiratal Mustaqim, yang Allah bentangkan di atas jahanam, yang tidak ada jalan lain untuk sampai ke surga kecuali harus lewat itu. Karena Shiratal Mustaqim itu ada dua di dunia ini, yaitu tadi ini dasar-dasar iman dan pelaksanaannya. Yang di akhirat nanti Allah bentangkan jembatan hasar yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Sementara dasarnya itu gelap. Maka Allah akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Jadi cahaya diperoleh dari mana? Cahaya itu diperoleh dari hasil pengkajian ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Setelah dikaji muncul keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Keyakinan yang kuat akan menjadi cahaya, menjadi kecintaan yang disebut dengan mahabbah. Itu cahaya. Cahaya, saya ulang, cahaya hati itu dari mana? Cahaya iman itu dari mana? Buah daripada pengkajian, buah daripada kecintaan, cinta,
kepada Allah, cinta pada agama Allah. Dan buah daripada zikrullah itu menjadi cahaya. Tergantung itu manusia nanti cahayanya. Sampai orang melewati di atas sirat itu kecepatannya juga berbeda-beda. Tergantung dari keseriusannya di dunia, di dalam menambah imannya, menambah cahayanya. Sampai kata Rasulullah SAW, ada orang yang diberi cahaya itu kecil, redup di ujung jempol kakinya. Yang itu pun kata Rasul SAW kadang nyala. Ketika nyala dia jalan, kemudian hilang lagi, kemudian muncul lagi. Yaitu mungkin karena di dunia dulu kadang muncul di majelis taklim, ya, sering hilang, sering absen, sering nggak hadir. Sehingga peningkatan imannya seperti itu. Sekali lagi bahwa iman, cahaya nanti ketika orang itu melewati as-siratal mustaqim di atas jahannam, itu adalah hasil dari pengkajian kita, keseriusan kita. Kalau kita tanya, adakah hal yang lebih penting daripada upaya penyelamatan diri kita di dunia ini dan di akhirat? Tidak ada. Maka kata Rasul SAW, al-kaisu, orang cerdas itu, man dana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, karena hawa nafsu tadi kegelapan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kematiannya. Apa yang akan dihadapi setelah kematiannya? Bahaya-bahaya akhirat itu bisa diselamatkan dengan amalan di dunia ini, dengan peningkatan iman, peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab ini betul-betul sangat penting bagi kita. Nah, bal ahbarallahu taala annal iman al-mutlaq, bahkan Allah mengabarkan bahwa keimanan yang mutlak, ya, keimanan yang kuat, tunalu bihi arfaul maqamat, akan mengantarkan orang kepada derajat tertinggi. Dan ini tentu keinginan kita semua, ya. Fid dunya, derajat tertinggi di dunia. Jadi maksud saya bahwa bagaimana kita meningkatkan derajat kita di dunia, tidak ada jalan lain kecuali dengan apa? Meningkatkan iman. Wa a'lal manazil, dan paling tingginya posisi, kondisi, derajat fil akhirah. Di akhirat pun orang tertinggi derajatnya adalah dengan orang yang paling tinggi keimanannya. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan, walladzina amanu, orang-orang yang beriman billahi wa rusulihi, ya, ulaika humus siddiqun, mereka itulah orang-orang as-siddiqun. Was-siddiqun hum a'lal khalqi darajatan, a'lal khalqi darajatan. As-siddiqun itu siapa? Mereka adalah makhluk paling tinggi derajatnya. Ba'da darajatil anbiya fid dunya, setelah derajatnya para nabi di dunia. Wa fi manazili fil akhirah, dan juga posisinya di akhirat. Wa ahbara fi hadhil ayah, maka Allah mengabarkan di ayat ini, anna man haqqaqal iman bihi, barang siapa yang menguatkan imannya, membetulkan, meluruskan imannya kepada Allah dan pada para rasulnya, nala hadhihi darajah, dia akan mencapai derajat termulia ini. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman kita, lebih mencerahkan, menguatkan cahaya hati kita, cahaya iman kita, satu-satunya bekal penyelamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.